Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Syabariah, calon guru penggerak dari SMK Musda Perbongan, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini saya akan menjadi objek pengamatan saya adalah Ibu Rista Eskom. Assalamualaikum Ibu Rista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke Ibu, jadi begini Ibu, tujuan daripada kegiatan kita hari ini adalah melaksanakan pra-observasi yang mana nantinya setelah kegiatan ini Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas itu, Ibu akan menjadi lebih siap, kemudian lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas setelah ini nantinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk mengikuti sesi coaching ini. Sebelum observasi dimulai, saya ingin berbincang sedikit mengenai rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Apakah Ibu siap untuk berdiskusi? Sangat siap, Ibu. Oke. Ibu, saya mau bertanya nih. Apa sih Bu tujuan utama pembelajaran yang akan Anda capai terkait materi dari subnetting ini? Oke, Bu. Tujuan utama saya adalah agar siswa dapat memahami konsep subnetting dalam jaringan komputer, terutama bagaimana membagi jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil menggunakan subnet max. Saya ingin siswa mampu melakukan perhitungan subnet dan mengaplikasikan dalam skenario jaringan yang lebih nyata, Ibu. Oke, Ibu. Kemudian Ibu, kira-kira nih metode atau pendekatan apa yang Ibu rencanakan untuk digunakan dalam pembelajaran materi subnetting? Oke, untuk materi ini Ibu, saya merencanakan menggunakan pendekatan problem based learning. Saya akan memberikan skenario jaringan di mana siswa harus membagi alamat IP ke beberapa subnet. Mereka akan bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah dan kemudian mempresentasikan hasil subnetting mereka. Oke, berarti Ibu menggunakan metode PBL ya Bu ya? Iya Bu. Problem based learning. Selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu menjelaskan konsep subnetting kepada siswa yang mungkin kesulitan gitu memahaminya Ibu? Oke Ibu, gini, subnetting itu bisa dikatakan rumit, bisa tidak. Gini. Jadi saya akan memulai dengan menjelaskan konsep dasar jaringan IP address dan subnet max. Saya akan menggunakan diagram visual dan contoh perhitungan sederhana agar mereka bisa memahami cara kerja subnetting. Setelah itu saya akan beralih ke contoh yang lebih kompleks secara bertahap. Oh gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu, ini pasti ada tantangan nih Bu ya dalam kelas. Kira-kira sih Bu, apa nih tantangan yang udah Ibu prediksikan dalam mengajar materi subnetting ini pada siswa? Tantangan terbesar mungkin memahami perhitungan bilangan biner Ibu terkait dengan subnet max dan IP address. Beberapa siswa mungkin kesulitan memahami cara menghitung jumlah subnet, host yang bisa dibuat dari suatu alamat IP. Selain itu, konsep ini membutuhkan ketelitian Ibu, sehingga mungkin ada siswa yang merasa terbebani dengan detail teknisnya. Ya Bu ya, saya juga agak bingung juga gini. Selanjutnya ini Ibu, gimana sih cara Ibu membantu siswa dalam mengatasi tantangan tersebut? Oke, saya akan menyediakan beberapa alat bantu seperti mengenang kembali tentang materi bilangan biner waktu orang itu mungkin kelas 10 waktu belajar matematika gitu, untuk membantu mereka memverifikasikan perhitungan mereka. Selain itu, saya akan memberikan latihan bertahap mulai dari soal yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Saya juga akan lebih sering memberikan contoh aplikasi praktis subnetting dalam jaringan yang nyata. Begitu ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu, ini masih ada pertanyaannya Ibu ya. Iya, silakan Ibu. Bagaimana nih Ibu nih mengevaluasi pemahaman siswa mengenai konsep subnetting? Oke, saya akan mengevaluasi pemahaman mereka melalui diskusi kelompok dan presentasi hasil kerja mereka. Selain itu, saya juga akan memberikan soal latihan individu untuk melihat
seberapa baik mereka bisa menerapkan konsep subnetting secara mandiri. Saya juga berencana memberikan tes akhir setelah sesi praktek, setelah selesai untuk mengukur pemahaman mereka secara menyeluruh, Ibu. Kemudian Ibu, bagaimana ini cara Ibu memberikan umpan balik kepada siswa selama atau setelah pembelajaran? Oke, gini. Selama proses belajar, saya akan memberikan umpan balik langsung saat mereka bekerja dalam kelompok, terutama dalam hal cara mereka menyelesaikan masalah subnetting. Setelah pembelajaran, saya akan memberikan ulasan mengenai kesalahan umum yang terjadi saat presentasi kelompok dan memberikan tips agar mereka bisa memperbaiki pendekatan mereka. Begitu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir ini Bu, apa harapan Ibu dari sesi observasi ini? Kemudian bagaimana saya sebagai mentor atau coaching bisa membantu Anda? Oke, Ibu, saya berharap bisa mendapatkan masukan mengenai cara menjelaskan konsep subnetting dengan lebih jelas, terutama untuk siswa yang masih kesulitan memahami. Saya juga ingin tahu apakah strategi pembelajaran berbasis masalah ini efektif dan bagaimana saya bisa lebih baik dalam memfasilitasi diskusi kelompok serta memberikan bimbingan yang tepat. Oke Ibu, kalau seperti itu, terima kasih atas penjelasan Ibu, sangat jelas menurut saya materi pembelajarannya. Kemudian saya akan mengamati langsung dan fokus pada bagaimana siswa memahami konsep subnetting dan keterlibatan mereka dalam proses diskusi kelompok. Saya berharap hasil dari observasi ini bisa memberikan Anda masukan yang berguna untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Selamat pagi Ibu Rista. Pagi Ibu. Apakah Ibu sudah siap untuk diobservasi hari ini? Siap Ibu. Semoga berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Silakan Ibu. Anak. Apa kabarnya hari ini? Joki baik? Ya, baik Bu. Baik. Udah sarapan? Ya, sudah. Udah. Oke. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri dulu. Berdiri. Pimpin siapa? Ya, di sini, maju. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk. Oke. Apa keyakinan kita hari ini, Nak? Keyakinan kelas kita? Iya, pakai yang rapi. Coba lihat pakaian kalian udah rapi belum? Bajunya jangan digulung-gulung kayak preman gitu lah, Bang, ya kan? Yang rapi, dasinya. Lihat sampah di sekitar kalian. Ya, kalau ada dibuang, diambil, taruh di tong sampah. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, biar saya absen.
Abraham Al-Farizi. Aditya Rizky. Ajib Syah Pratama. Arika Erlia Fitri. Sakit? Ada suratnya? Ada? Aurel Cynthia Bella Siregar. Baby Agnia Hairina. Cynthia Ramadhani Pohan. Tiara Hairani. Jaharatul Aini. Joki Angkasa. Oke. Perhatikan ke depan ya. Sebelumnya, Ibu tanya dulu, apa materi minggu lalu kita? Apa? Perancangan topologi. Oke, semua udah paham minggu lalu? Oke, bagus. Oke, kita lanjut ke materi minggu hari ini. Kita memahami pengalamatan jaringan. Jadi, kalau udah kita rancang topologinya harus ada alamatnya. Seperti handphone kalian, kalau udah punya HP, kan harus ada nomor handphonenya kan? Kalau enggak, bisa digunakan enggak? Enggak bisa digunakan untuk chattingan, untuk berkomunikasi enggak bisa digunakan, ya kan? Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu, Ibu mau tanya dulu. Apa yang terjadi jika jaringan tidak diatur dengan baik? Ada yang bisa jawab? Dimas? Apa? Kemacetan jaringan. Kenapa kok jaringannya macet? Tanpa pengolahan yang tepat lalu lintas data yang padat dapat memperlambat kinerja jaringan. Oke, ada yang lain? Pendapat yang lain? Efisiensi menurun? Seperti apa? Perancangan yang kurang baik. Oke, ada yang lain? Pendapat yang lain? Masalah keamanan yang seperti apa? Oke, dari 3 tadi, berarti bisa saya simpulkan kalian sedikit paham tentang pengalamatan jaringan. Jadi kita bahas lebih lanjut. Tujuan pembelajaran kita yang pertama memahami konsep pengalamatan IP dan subnetting. Jadi kalian paham tentang apa itu IP address, ya kan, subnettingnya. Gimana cara mencari subnetting tersebut, perhitungannya. Kemudian cara menghitung subnetting itu ada 2, yaitu CIDR dan VLSM. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua kalian memahami cara penggunaan CIDR dan VLSM, ya kan? Tujuan yang ketiga menerapkan VLSM dalam jaringan komputer. Oke, materi kita hari ini adalah tentang subnetting, ya kan? Subnetting itu membagi jaringan besar menjadi subnet lebih kecil. Kemudian di subnetting itu atau di IP address itu ada 3 sampai 4 sampai 5 kelas. Yang pertama itu adalah kelas A, kelas B, kelas C dan DE. Yang biasa kita gunakan itu adalah kelas C karena kita lokal. Lokal masih mencakup kecil. Kalau dia jaringan kita luas baru kita menggunakan kelas B atau A. Sebelum saya bagi tugas kalian untuk tugas kelompok, kayaknya mukanya nih tegang kali. Kita ice breaking dulu. Berdiri, kita mau ice breaking. Oke, yang semangat. Yang semangat kita mau ice breaking. Oke, ketika saya bilang
dikasih apa? Kalian jawab dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bisa? 2 kali ya. Oke, saya mulai. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk. Ya, silakan yang tadi udah dipanggil namanya untuk bagi kelompok, silakan ke kelompoknya masing-masing. Coba bentuk kelompoknya. Udah. Oke, dikerjakan buat nama kelompoknya. Buat di situ nama kelompok, nama anggota kelompoknya, dikerjakan di lembarnya langsung. Buat kelompoknya ini. Buat nama kelompok itu sekreatif mungkin ya. Itu misalnya kok kita jurusan komputer, entah tentang jaringan gitu, nama kelompok, baru nama anggota-anggotanya. Enggak melulu kelompok 1, 2, 3, enggak gitu. Iya, kelompok strike, nama kabel terserah, bebas. Kerja. Tulis, buat nama kelompoknya, diskusikan. Buat nama kelompoknya. Udah siap. Mana, Bu? Maksudnya ece-ece. Oke, waktu diskusinya udah habis. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Jadi kelompoknya maju satu-satu ke depan. Saya pilih. Oke, kelompoknya berapa Rani? Fiber optik. Oke, silakan maju. Sebutkan nama kelompoknya, nama anggotanya, ucapkan salam dulu. Kursinya itu digeser dulu, geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fiber optik. Perkenalkan, saya Dira Ayu dan ini rekan saya. Di sini kami akan menyelesaikan dengan contoh kasus 202.10.102/25. Cara penyelesaiannya, tentukan rumus tablet maksnya 225.255.228 dengan jumlah subnet 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jumlah host per subnet 2 pangkat 4 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sampai 7 kali. Lalu ditambahkan semuanya dengan total 128 dikurang 2 sama dengan 126. Log per subnetnya 265 dikurang 128 sama dengan 128. Hasil dari total semuanya didapatkan IP networknya 202.159.10.0. IP pertama 202.151.10.0.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan dulu untuk kawannya. Oke, baik anak-anak, semua kan udah maju nih dari kelompok 1 dan sampai kelompok 4 ya kan. Sekarang kita mau melakukan teknik stop. Oke, dengarkan saya. Silakan berhenti sejenak dari aktivitas yang kalian lakukan. Berhenti semuanya, jangan ada yang dipegang. Kemudian sekarang coba lakukan duduk tanpa menyender ke kursi. Duduknya jangan bersender. Duduk tegak, jangan bersender. Oke? Badan ditegakkan tetapi dalam keadaan rileks. Badannya tegak. Duduk, badan tegak, jangan menyender, dalam keadaan rileks. Usahakan bahu nih ya, sejajar kanan dengan kiri. Bahunya sejajar dengan kanan dan kiri. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha dengan tangan terbuka ke atas. Berarti tangan terbuka gini di atas paha kalian. Tangan terbuka gini di atas pahanya. Oke, terbuka ya. Setelah merasa nyaman dan rileks, silakan tutup mata. Silakan tutup mata kalian. Tutup matanya. Kemudian menghirup udara perlahan melalui hidung. Tarik napasnya, Nak. Kemudian rasakan udara yang masuk. Tarik napasnya, rasakan udara yang masuk, lalu buang secara perlahan dari mulut. Jadi tarik dari hidung, buang dari mulut. Lakukan beberapa kali. Tarik dari hidung, keluarkan dari mulut. Lupakan sejenak beban yang ada dalam pikiran kalian. Lupakan semua masalah yang membebani diri kalian. Silakan mengucapkan syukur karena Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa kepada diri kita. Lakukan, tarik napas lagi, kemudian buang dari mulut, lupakan sejenak beban yang ada di pikiran kalian. Berterima kasih kepada diri kalian karena telah kuat untuk terus tumbuh menjadi yang terbaik. Coba rasakan udara yang masuk dalam hidung, keluarkan dari mulut. Berterima kasih kepada diri sendiri, kepada diri kalian karena telah kuat untuk terus tumbuh menjadi yang terbaik. Lakukan kembali. Hirup udara perlahan dari hidung, keluarkan dari mulut. Kemudian rasakan udara yang masuk, lalu buang secara perlahan sampai kalian merasa rileks dan segar kembali. Kalau udah merasa rileks, boleh buka matanya. Oke, rileks. Udah rileks? Udah. Oke, gimana rasanya? Lebih rileks, lebih apa? Apa perasaannya, Nak? Setelah melakukan aktivitas tadi, teknik stop tadi. Gimana rasanya? Nyaman? Enak? Oke. Sekarang saya mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya kan? Pembelajaran kita apa tentang apa? Subnetting, ya kan? Berarti subnetting itu teknik penting dalam jaringan komputer yang memungkinkan pembagian alamat IP secara efisien, ya enggak? Ya kan? Berarti subnetting membagi alamat IP secara efisien, meningkatkan kinerja dan meningkatkan keamanan jaringan, ya kan? Dengan kalau kita nggak bagi, dia pasti nanti bakalan bentrok, ya kan, IP-nya. Jadi kesimpulannya, subnetting adalah teknik penting dalam jaringan komputer yang memungkinkan pembagian alamat IP secara efisien, meningkatkan kinerja dan meningkatkan keamanan jaringan. Oke, selesai. Oh, sebelum saya akhiri, saya mau tanya dulu, kayak mana perasaan kalian pembelajaran kita hari ini? Gimana Dimas? Seru? Terus yang lain? Menyenangkan.
Ada lagi yang belakang? Seru ya, menyenangkan ya, nggak membosankan ya. Oke, materi berikutnya kita kan udah belajar subnetting, berarti kita mau konfigurasi ke jaringan. Berarti kita materi selanjutnya kita konfigurasi jaringan. Kita terapkan subnetting ini ke dalam jaringan gimana? Oke. Kita akhiri dengan berdoa. Dimas silakan pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rista, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya udah diberikan kesempatan untuk mengobservasi Anda di kelas. Saya ingin mendiskusikan bagaimana perasaan dan refleksi Ibu mengenai proses pembelajaran yang baru saja berlangsung. Apakah Ibu siap untuk berbagi? Siap Ibu. Bagaimana menurut Ibu pembelajaran Ibu tadi? Apakah sesuai dengan rencana yang telah Ibu buat? Oke Ibu, secara umum saya merasa pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana. Siswa yang terlihat cukup aktif dalam bekerja kelompok dan mencoba menyelesaikan soal subnetting yang saya berikan. Namun, ada beberapa siswa yang terlihat kebingungan di tengah-tengah perhitungan subnet, terutama ketika mereka harus menentukan jumlah host dan subnetnya. Kemudian Ibu, apa menurut Ibu ini udah berjalan dengan baik atau belum selama pembelajaran? Oke, saya melihat diskusi kelompok berjalan cukup lancar, siswa bekerja sama dalam memecahkan soal, dan beberapa dari mereka juga mampu menjelaskan konsep subnetting dengan baik kepada teman-temannya. Saya juga melihat bahwa penggunaan alat bantu visual seperti diagram jaringan sangat membantu beberapa siswa dalam memahami konsep ini. Oke. Kemudian Ibu, ada nggak itu ya Bu ya, yang tidak berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan? Kemudian bagaimana cara Ibu menilai keterlibatan siswa dalam memahami konsep subnetting ini? Ada Bu, ini salah satu hal yang menurut saya kurang optimal adalah beberapa siswa masih kesulitan memahami logika binary, bilangan biner, yang terkait dengan subnetting. Meskipun sudah dijelaskan sebelumnya, beberapa di antara mereka terlihat pasif, mungkin karena mereka merasa kesulitan mengikuti perhitungan. Saya berharap mereka bisa lebih aktif, tetapi ternyata ada beberapa yang tidak terlalu percaya diri. Kemudian Bu, apa yang Ibu lakukan secara berbeda jika Ibu mengulang pembelajaran ini kembali di lain waktu? Jika saya mengajar materi ini lagi, Bu, mungkin saya akan memperlambat penjelasan mengenai perhitungan bilangan biner dan subnet max. Saya akan memberikan lebih banyak latihan individual sebelum masuk ke diskusi kelompok, agar setiap siswa punya kesempatan untuk memahami konsepnya secara mendalam terlebih dahulu. Saya juga berpikir untuk menggunakan lebih banyak contoh visual yang nyata. Mungkin dari pengalaman mereka menggunakan internet di rumah. Kemudian Ibu, melihat dari penggunaan strategi diskusi Ibu dalam kelompok tadi, dalam pembelajaran subnetting ini, apakah efektif dalam membantu siswa dalam memahami materi tersebut? Saya melihat strategi diskusi kelompok cukup efektif, terutama bagi siswa yang sudah memahami dasar-dasar konsepnya. Mereka saling membantu dalam menyelesaikan soal, namun untuk siswa yang lebih lambat dan menangkap konsep, saya rasa perlu ada dukungan tambahan atau pembelajaran diferensiasi karena mereka cenderung bergantung pada teman yang lebih aktif. Nah, kemudian Ibu, ada nggak Ibu memberikan umpan balik kepada siswa selama pembelajaran tadi? Ada Ibu, saya mencoba memberikan umpan balik langsung ketika saya melihat siswa bekerja dalam kelompok, ketika mereka mempresentasikan hasil
Saya juga memberikan komentar dan koreksi jika ada yang salah. Namun, saya merasa perlu memberikan waktu lebih banyak untuk mengulas kesalahan umum yang mereka buat selama perhitungan subnetting. Kemudian Ibu, apa refleksi Ibu mengenai keterlibatan semua siswa? Oke, saya melihat beberapa siswa sangat aktif dalam diskusi kelompok, tetapi memang ada beberapa yang tampak pasif. Mereka tampak kesulitan dalam perhitungan dan akhirnya hanya mengikuti hasil dari teman yang lebih cepat. Ini menjadi catatan penting bagi saya untuk lebih memperhatikan bagaimana melibatkan seluruh siswa dalam kegiatan. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir saya Bu ya. Gimana ini? Ibu merasa bisa meningkatkan pendekatan Ibu ke depannya atau apa sih rencana pengembangan Ibu setelah pembelajaran ini? Oke, ini Bu. Saya ingin mencoba pendekatan yang lebih individual sebelum melakukan kerja kelompok, mungkin dengan memberikan tes pemahaman singkat atau latihan mandiri untuk memastikan setiap siswa mengerti dasar-dasar konsep subnetting. Saya juga berencana memberikan lebih banyak contoh kontekstual dari dunia nyata agar mereka bisa lebih memahami pentingnya subnetting dalam pengelolaan jaringan. Baiklah Ibu, itu adalah refleksi yang sangat baik. Saya setuju bahwa memperlambat penjelasan dan memberikan lebih banyak latihan mandiri dapat membantu siswa yang kesulitan. Saya juga melihat bahwa pendekatan diskusi kelompok sangat efektif untuk mendorong kolaborasi antara siswa. Bagaimana perasaan Ibu mengenai hal ini dan adakah area lain yang ingin Ibu kembangkan? Oke. Saya merasa pendekatan kelompok bekerja dengan baik, tapi memang perlu diimbangi dengan dukungan tambahan bagi siswa yang lambat. Saya ingin lebih mengembangkan pembelajaran diferensiasi agar bisa memenuhi kebutuhan siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Oke Ibu, terima kasih atas keterbukaan Ibu. Saya melihat potensi besar dalam pendekatan Ibu dan dengan beberapa penyesuaian kecil. Saya yakin Ibu dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi. Kemudian Ibu, perkenalkan ini Ibu pengajar praktik saya, Ibu Aini Widat. Beliau akan memberikan umpan balik pada sesi pasca observasi ini. Terima kasih Ibu Syabariah. Saya beri aplaus ya untuk Ibu berdua, Ibu Syabariah beserta rekan gurunya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas bantuannya telah mensupport berkolaborasi dengan CGP saya, Ibu Syabariah, dalam rangka pemenuhan tugas beliau sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Secara keseluruhan saya menilai percakapan pasca observasi ini sangat baik dan saya yakin pada tahapan sebelumnya juga ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Bu Syabariah sudah mampu menjadi coach kepada temannya di sekolah atau rekan sejawatnya. Dalam hal ini Bu Syabariah sudah mampu untuk menggali ide-ide, menemukan kata kunci bagi koci untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya di kelas. Nah, kalau saya lihat tadi, Ibu sudah mampu untuk meningkatkan pembelajaran Ibu di kelas melalui subnetting tadi ya. Kemudian juga Ibu berencana untuk kedepannya akan lebih mengoptimalisasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu seperti itu. Nah, untuk Bu Sabariah, apa yang telah Ibu lakukan sampai saat ini merupakan alur-alur yang sudah tepat, mulai dari pra-observasi, observasi, sampai di pasca observasi sudah terlaksana, alurnya sudah jelas, sewaktu melakukan percakapan pra-observasi, alur tirtanya juga sudah jelas, dan ini saya apresiasi sangat baik sekali. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu.